Betapa mulianya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kolbu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu, saudaraku yang kucintai, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang kucintai, di antara keistimewaan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menjadikan manusia sebagai pemakmur dunia ini. Oleh sebabnya, saudaraku yang kucintai, di antara yang dibebankan oleh Allah kepada manusia, manusia diberikan keistimewaan untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan hatinya, sehingga mereka bisa menggunakan kedua instrumen ini dalam rangka melipat gandakan amal-amal soleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai, di dalam surat Yasin ayat yang ke-65 Allah menjelaskan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia terhadap sebuah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nanti pada hari kiamat manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan dimintai LPJ, laporan pertanggungjawaban dari semua yang dilakukannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saudaraku yang kucintai, kalau kita merenungkan ayat ini, kalau kita mentadabburi ayat ini, maka kita akan merinding. Betapa tidak, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, Allah berfirman, kami menutup semua mulut manusia tanpa terkecuali. Semua manusia, apapun jabatannya, apapun profesinya, apakah dia menjadi seorang pemimpin atau rakyat jelata, atau menjadi orang yang kaya atau orang yang miskin, semua mulut mereka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kucintai, ketika mulut manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan merekalah yang akan berbicara, yang akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tangan-tangan kita yang berbicara, saudaraku, tetapi wa tashhadu arjuluhum, begitu juga kaki mereka, semua kaki manusia akan memberikan kesaksian, memberikan testimoni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yaksibun, terhadap segala sesuatu yang dilakukannya ketika hidup di dunia ini. Saudaraku yang kucintai, betapa mulianya manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kolbu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu, saudaraku yang kucintai, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang menjadikan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sedikit, yaitu wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba-hamba yang sedikit di antara sekian banyak manusia itu adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur secara kolbu, mereka bersyukur secara lisan, dan mereka juga bersyukur dengan anggota tubuh yang mereka miliki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.